Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, para siswa dan siswi kelas 7 MTS Sunan Ampel yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, dalam acara Matsama hari kedua, Rabu tanggal 15 Juli 2020, kita akan memasuki materi yang kedua, yakni tata krama. Tata krama mempunyai pengertian etika atau tingkah laku yang dalam pengertian agama dinamakan dengan akhlak, yakni akhlakul karimah. Di mana kita harus berakhlak atau bertata krama? Yang pertama, di dalam lingkungan rumah. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian berpakaian seragam yang rapi, pantas dan sopan. Yang kedua, sebelum berangkat ke sekolah, kalian harus meminta izin kepada kedua orang tua, pamit. Yang selanjutnya, berangkat dari rumah menuju ke sekolahan dengan hati yang tenang, hati yang senang dan gembira. Percaya diri dengan niatan li thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Pamit kepada kedua orang tua dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Selanjutnya, setelah datang dari sekolah, maka kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Bila pintu tertutup, diketok dahulu pintunya, lalu mengucapkan salam. Selanjutnya, setelah pulang sekolah, segera ganti baju seragam dengan baju biasa. Baju yang sopan dan islami, menutup aurat. Tidak harus mahal, tetapi enak dilihat mata. Yang C, selama berada di rumah, akhlak kita, tata krama kita adalah menghormati kepada kedua orang tua dan menghormati kepada saudara yang lebih tua, serta sayang kepada saudara yang lebih muda. Bertutur kata yang baik apabila berbicara dengan kedua orang tua, sopan, dan tidak menunjukkan sikap yang angkuh apabila diajak berkomunikasi dengan orang tua. Tata krama dalam masyarakat yang kedua. Apabila kita hidup bermasyarakat, kita keluar bertemu dengan orang lain, maka kita ucapkan salam dengan baik dan sopan sesuai dengan aturan agama. Assalamualaikum. Ya, jangan dibuat mainan, karena salam itu merupakan ungkapan memberikan salam, mengucapkan selamat kepada orang lain yang hukumnya adalah sunnah. Jadi bermuka manis, bermuka cerah, sehingga orang lain merasa senang. Selanjutnya, bila bertemu dengan orang lain atau ingin bertamu kepada orang lain, hendaklah mengetok pintu terlebih dahulu, lalu ucapkan salam. Apalagi apabila berkali-kali ketok pintu nggak ada orang, maka segeralah pulang. Jangan mendobrak pintu orang lain, itu tidak sopan namanya. Selanjutnya, yang terpenting adalah menjaga tingkah laku dalam masyarakat, menjaga kesopanan, baik itu ucapan ataupun perbuatan.
Jadi berbicaralah yang sopan, yang baik, bertingkah laku yang sopan dan baik. Atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, hendaklah diam. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah dengan baik atau hendaklah diam. Ya. Selanjutnya, apabila orang memberikan saran ataupun pendapat, maka hargailah orang itu. Sebenarnya kita juga apabila diminta oleh masyarakat memberikan saran atau pendapat dengan baik. Jadi kalau kita ingin dihargai orang, maka hargailah orang lain. Selanjutnya, tata krama di lingkungan sekolah ini yang penting. Apabila di sekolah ada kegiatan upacara bendera, maka bersikaplah tertib dan disiplin serta rapi. Baik dari segi pakaian ataupun dari segi sikap, harus disiplin. Yang kedua, apabila lagu kebangsaan Republik Indonesia dikumandangkan, hendaklah kita menghormatinya. Ya, jangan bergurau. Apabila sambutan yang diberikan oleh pembina upacara ataupun amanah yang diberikan oleh pembina upacara, hendaklah kita dengarkan dengan baik. Ansitu wasma'u wa'ti'u. Diamlah, dengarkanlah dan taatilah. Jangan berbicara sendiri sehingga mengganggu peserta upacara yang lain. Selanjutnya, apabila seorang siswa di dalam kelas, maka hendaklah dia mendengarkan keterangan ataupun penjelasan dari guru di kelas itu. Dengan baik dan sopan, betul-betul memperhatikan, jangan bergurau. Bertanyalah dengan sopan santun apabila di situ sang guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Bertanya yang singkat dan jelas. Ya. Bertanya dengan tata krama yang baik. Dan apabila si siswa itu punya keperluan untuk keluar ruangan, maka hendaklah dia permisi dan minta izin kepada guru tersebut. Izin dengan baik. Selanjutnya, apabila pelajaran itu selesai, ya, yang diakhiri dengan doa akhir pelajaran, maka bacalah doa itu dengan baik dan sopan. Karena doa itu meminta kepada Allah. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah dengan kerendahan hati, keikhlasan dan kesopanan. Dengan harapan apa yang dicita-citakan tercapai. Dan yang terakhir, salah satu tata krama seorang siswa sebagai generasi bangsa yang cinta tanah air dan bangsa adalah mengikuti dan ikut mensukseskan program-program dari pemerintah. Karena pada saat ini pemerintah mempunyai program lawan COVID-19, maka seorang siswa mendukung dan mengeterapkan segala macam protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Ya, di depan rumah kalian disiapkan di situ keran, ya, ember dikasih air, dikasih sabun. Jadi keluar masuk rumah cuci tangan. Ya. Yang kedua, menggunakan masker bila keluar rumah. Jadi masker itu dipakai bila keluar rumah dan sesudah 4 jam pemakaian maka dicuci. Carilah masker yang bisa dicuci, masker kain. Yang ketiga, menjaga jarak kalau kita berkomunikasi dengan orang lain di luar. Ya, minimal 1,5 meter lah. Yang terakhir, hindarilah kerumunan masyarakat yang berjubel. Siswa apabila tidak ada keperluan yang mendesak, janganlah keluar rumah. Tetap tinggal di rumah,
dan sambil berdoa dan berusaha mudah-mudahan segala musibah dan cobaan yang menghampiri negeri kita ini Allah segera mengangkatnya, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tajri fiha ahkamullah wa sunnata rasulih. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.